Shalom Bapak Ibu, masih di 5 menit penuh harapan, damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita sepanjang hari ini. Sambil kita terus beraktivitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih terus bergerak melihat narasi dari Hakim Simson, hakim terakhir di Israel Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika Samuel juga kita kategorikan hakim, berarti Samuel lah hakim terakhir. Tapi Bapak Ibu, saya hanya ingin menyoroti 12 hakim ini saja, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Simson ini, setelah kita melihat kemarin bagaimana dia marah oleh karena rumah mertuanya dan mertua bersama dengan mantan istrinya orang Timna itu dibakar oleh orang Filistin, dia marah. Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu. Dan dengan pukulan yang hebat, ia, yaitu Simson, meremukkan tulang-tulang mereka. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-8. Simson begitu marah, dia remukkan tulang-tulang orang yang membakar rumah mertuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh-sungguh sebuah cerita yang begitu tragis. Kemudian Simson lari ke gua yang disebut dengan gua di Bukit Batu Etam. Dia melarikan diri ke sana, Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika dia lari ke gua, orang-orang Filistin marah, mereka mengejar Simson, lalu kemudian mengepung di daerah sekitar wilayah orang-orang Yehuda, di daerah Lehi itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika orang-orang Filistin datang mengepung, orang-orang Yehuda protes. Mereka berkata kepada orang-orang Filistin, "Mengapa kalian mengepung kami? Apa yang kami lakukan?" Nah, mereka orang-orang Yehuda tunduk di bawah kekuasaan orang Filistin. Orang Yehuda begitu takut menghadapi orang Filistin. Itu sebabnya ketika orang Filistin mengepung itu, orang-orang Yehuda datang kepada mereka, "Kenapa kalian mengepung kami?" Lalu orang Filistin bercerita, "Kami mau menangkap Simson. Simson sedang ada di salah satu gua di Bukit Batu Etam." Kemudian orang Yehuda mengirim 3.000 orang untuk menangkap Simson. Waktu itu Simson sedang di dalam gua, lalu kemudian orang-orang suku Yehuda ini mau menangkap Simson. Simson berkata, "Kenapa engkau lakukan ini?" Atau orang Yehuda berkata, "Apa yang kau lakukan?" Lalu Simson berkata, "Aku melakukan seperti apa yang mereka lakukan kepadaku." Orang Filistin itu, orang yang tidak bersunat itu. Lalu kemudian orang-orang Yehuda mau menangkap dia. Simson berkata, "Oke, tapi jangan lukai dan jangan sakiti aku." Kelihatannya Simson tidak mau berperang melawan orang Yehuda karena itu satu suku bangsanya atau satu bangsanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu orang Yehuda berkata, "Kami berjanji kami tidak akan mencelakai kau, kami tidak ingin membunuh engkau." Lalu Simson diikat dengan tali yang baru oleh 3.000 orang ini, dibawa dan diserahkan kepada orang Filistin. Waktu diserahkan kepada orang Filistin, Bapak Ibu, orang Filistin begitu bersorak-sorak, mereka begitu berbahagia. Tetapi kemudian roh Allah memenuhi diri Simson, sehingga tali-tali yang baru itu yang mengikat tubuhnya seperti tali yang begitu mudah saja dipatah dan diputuskan oleh Simson. Kemudian dia mengambil salah satu tulang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tulang dari binatang, dia memukul 1.000 orang Filistin mati semuanya. Bapak Ibu, sebuah cerita yang miris sekali waktu kita melihat drama ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1.000 orang dipukul hanya dengan tulang. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya roh Allah yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun roh Allah menggunakan sarana, yaitu Simsonnya, Bapak Ibu. Amarah Simson itu yang dipenuhi kemudian dia oleh roh suci Allah, kemudian memukul 1.000 orang mati. Sebuah cerita sekali lagi yang sangat tragis, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bingung di bagian ini. Bagaimana mungkin orang yang dipenuhi oleh roh Allah, namun kemudian membunuh? Bagaimana mungkin orang yang diurapi oleh Allah ini kemudian menjatuhkan hukuman mati yang begitu mengerikan kepada orang Filistin? Tapi biar bagaimanapun, pertama, orang Filistin pantas mendapatkan itu oleh karena mereka begitu brutal, mereka menjajah begitu mengerikan, mereka sendiri para penyembah berhala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah bentuk hukuman yang Tuhan izinkan bagi orang Filistin. Tapi bagi Simson, Bapak Ibu, kita belajar dari kitab Hakim-Hakim ini sekali lagi, kita melihat Simson sungguh seorang yang begitu banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Ada bagian-bagian yang kita sulit untuk bisa memahami. Kedaulatan Allah yang mutlak itu. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Kita sudah belajar di bagian awal bahwa pendudukan tanah Kanaan bukanlah sebuah invasi imperialisme
bukan sebuah cara untuk mengeruk harta-harta. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kita nggak ulang bagian itu lagi, tapi coba renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Betapa pentingnya kita terus-menerus bergantung kepada Roh Allah, supaya hidup kita sesuai dengan seturut dengan kehendak dan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas.